Jadi misalkan gue mau nargetin seseorang atau mau melukai seseorang secara astral projection itu bisa. Yang namanya astral traveling atau astral projection ini teori gue, lu harus punya sekian persen kesadaran bahwa lu melakukannya, bukan karena automatically lu kebawa dan yang lain-lain. Setuju. Otherwise lu tahu dari mana lu bermimpi atau lu punya kontrol. Kita ini kan materi ya bang ya. Sedangkan energi etia itu anti materi. Untuk menyeimbangi lawan kita tuh kita harus jadi anti materi juga. Karena yang lo lawan itu bukan cuma iblis tapi gabungan. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mewakil misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Tapi hari ini kita mau podcast Astral. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar film yang ditunggu-tunggu sama hololovers. Horor, sosnya horor. Tapi aku cadel tadi jadi hololovers. Horror lovers. Kok jijik ya? Sama horror lovers, yaitu adalah Insidious kelima, Red Doors gitu kan. Nah kita akan mereview. Jadi kita Detektif Astral lebih suka datang ke Red Doors apa Oyo gitu. Kita akan review gitu. Enakan ke Oyo apa ke Red Doors gitu atau ke Bang Adam lu kan sering ke Oyo kan? Nah jadi kita akan coba tanya ke Padahal lu berdua. Enggak lah, gue mau mainnya Red Doors. Enggak. Jadi kita bisa nonton Red Doors minus Bang Adam yang sok sibuk. Ya kan? Jadi kita akan reviewnya bukan seputar tentang sinematiknya atau secara detail lah ya. Nanti walaupun secara lumrah kita biasa-biasa aja kayak penonton, kita akan coba review sedikit lah. Tapi balik lagi kita akan review lebih ke arah supernaturalnya lah, supernatural things yang ada di film Insidious 5 Red Doors, ya kan? Lebih ke arah situ nih gitu. Dari situ nanti coba kita review kalau di dalam supernatural aslinya menurut Detektif Astral ada nggak sih gitu. Nah tapi disclaimer dulu dari awal. Apa sih gue balik-balik nih cadel. Habis makan jadi begini ya. Iya nih. Pokoknya gue ada di disclaimer dari awal. Jadi buat kalian yang belum nonton ya kan, takutnya ada spoiler nanti pas ada obrolan kita. Jadi spoiler alert ya. Oke, so langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai kita Vampire dulu. Let's go. Jadi gimana nih? Kan kemarin kita udah nonton Insidious 5 Red Doors. Nah yang berbeda ini mungkin lebih ke sutradaranya sekarang jadi pemeran Patrick Wilson-nya ya, ya kan. Dan ini adalah pengalaman pertama dia untuk nge-direct sebuah film juga gitu kan. Ya overview lah. Untuk apa? Nge-direct. Cara ngomongnya. Gue dengernya nge-dry-rack. Iya kan? Mengeringkan sebuah rak, dry rack. Betul sekali. Jadi gimana nih? Gue kan gimana bro? After you watching the film, what's your expect about the film or something? A review about that? Jadi sebenarnya film itu udah stop lah. Pasang gue tadi nyetel TV nasional bukan TV luar. Aduh. Oke, gimana nih? Kita ya agak spoiler alert, tapi kita ngomongin soal filmnya dulu lah. Filmnya sih menurut kita bagus, ya kan. Banyak yang walaupun dari Rotten Tomatoes atau yang lain gitu kan, reviewer bilang ada yang bilang kurang. Tapi gue cukup enjoy, nggak terlalu banyak jump scare yang gimana banget. Jump scare-nya tuh rada-rada apa ya? Pas awal-awal sih ya jump scare-nya kayak. Tapi setidaknya nggak ada jump scare di siang bolong separah Insidious 2 ya kayaknya. Kenapa emang? Yang don't you dare kelepak pakai sendal itu. Itu kampret banget sih Insidious 2 itu. Itu keren sih, yang don't you dare sih. Iya, itu paling ngaco sih. Ada sih jump scare yang siang-siang. Joss yang lagi main Bapak Mori ya.
Ntar kebanyakan spoiler. Tapi itu nggak bisa dibilang jump scare banget sih. Iya sih. Tapi bagusnya adalah ya si Patrick Wilson membuat jump scare itu kayak dibuat pengalihan, banyak pengalihan. Wah, ini dia nih keluar nih. Ternyata kagak. Wah, pas ini gara-gara ini nih. Nanti ada muka. Nggak ketebak. Nggak ketebak. Ya. Kalau jump scare yang di Insidious 5 agak ketebak. Insidious Beberapa 2 enggak, men. Kalau beberapa enggak, kalau gue lihat. Jujur kalau menurut gue James Wan lebih ngaco sih bikin jump scare. Bener-bener nggak ketebak. Bukannya James Wan juga. James Wan itu yang 1 dan 2 ya. Enggak, kalau yang kelima produser. Produser, Producer. direkturnya Patrick Wilson. Director tuh Beda. maksudnya directed itu sutradara. Yap, something like that lah. Poinnya sih kalau menurut gue oke lah. Lebih ke enjoy ke ceritanya aja sih. Gitu sih. Kayak gue yang udah lama nggak nonton Insidious kayak. Jadi ini siapa ya? Oh, dia ini anaknya dulu. Jadi gue kayak flashback lagi tapi karena nggak nonton Insidious 4 jadi bingung. Gitu sih. Maksudnya gue agak bingung lah tentang ya. Kayaknya lu gak usah nonton ingat. Insidious 4, Insidious 1, 2, 3 aja masih bisa ngerti sih kayaknya. Iya sih. Iya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Keren. Itulah Aileen, sabar ya. Kan hasilnya nanyain filmnya kan. Iya, terus. Kan kita Terus- nonton samping-sampingan. Hah? Kamu ketakutan, aku takut gitu kan. Iya, Nah, bener. itu kayaknya Itu bener. sampingnya hantu beneran kamu, bukan aku. Bukan aku itu. Jess, gimana menurut kamu? Menurutku bagus. Ini kan mengisahkan mengenai astral projection ya. Dan ya beberapa memang jangan ketawa gitu dong. Kadang aku udah mau ketawa soalnya hatinya. Nah, beberapa memang sih menurut aku ada yang relate, tapi beberapa juga ada yang nggak terlalu relate gitu. Ya. Kalau dari Bro Willy gimana sebagai sound engineering? Soundnya Lu nanya sound atau nanya filmnya nih? ya film lah ya kan. Tapi kan belum ada yang jawab. Lu kan sebagai ya juga pernah belajar scoring dan lain-lain lah. Dari scoringnya gimana menurut lu? Nggak terlalu banyak ya? Itu subjektif sih, tapi menurut gua Hollywood mah di tahun 2023 ini nggak terkenal filmnya tuh udah kualitasnya tuh udah kualitas Hollywood gitu loh. Jadi udah nggak bisa dibilang jelek. Sebenarnya Indonesia juga sebenarnya, cuma memang jangan baper ya. Indonesia mungkin memang masih kurang dalam hal alur cerita. Tapi kalau kayak teknologinya, syutingnya, lensanya, warnanya, audionya, Indonesia udah sama Hollywood. Cuma memang beberapa film terakhir Indonesia yang horor, termasuk yang bukan horor pun gue lihat di bioskop masih nggak smooth aja alur ceritanya, kayak kurang pas aja buat gua, either terlalu pelan atau terlalu cepat atau kadang lompat gitu loh. Kayak nyambungin benangnya tuh ada pola kayak gini. Kalau film Indonesia tuh kayak bagus di awal tapi kenapa makin akhir kok turun ya rasanya. Hampir setiap film Indonesia yang gue lihat, tapi ini subjektif ya. Cuma bagus di awal, makin ending tuh kayak makin nggak naik. Kalau Hollywood di awal kita nggak tahu, tapi di ending tuh kayak oh gitu. Di Indonesia tuh gue nyari yang kayak gitunya tuh kurang bagi gue. Tapi ada sih film Indonesia yang gue suka banget horor. Itu tuh yang keren banget. Judulnya kalau nggak salah Detektif Astral. Ya. Which is kalau nggak salah dibuatnya, ini gue astral projection ke masa depan 2027 ya kalau nggak salah ya. Enggak dong. 2100 kita udah meninggal. Terus pemerannya siapa coy? Anak-anak kita lah. Gue kan gak punya anak ya. Terus anak-anak kita kayak gue pengen jadi CEO, kenapa main film ya? Lu langsung ngeliat Aileen bang. Iya, Apa? kan anak kita karena Enggak. kan kita gak ada waktu kan. Jangan sentuh-sentuh. Wait, jadi lu nanya gue apa ini film? Ya poinnya lah. The point untuk Insidious. Oke banget itu. Ya gini, ke Insidious 5 menurut gue tidak menjual horor dan ketakutan dan fear dan jump scare seintens 1, 2, 3, 4. Namun benang ceritanya paling simple dan paling nyambung, kayak pas bagi gue. Dan Flow ceritanya. dan intimate. Dan intimate banget. Intimate. Ada love-nya. Nggak cuma sekedar fear dan horor doang. Apalagi yang di akhir. Ada love-nya. Yang di akhir mengharukan sih, Bo. Itu spoiler alert. Salaman. Ya, aku juga udah mau nangis di bagian terakhir. Itu mengharukan banget di akhir. Oke. Menurut Bang Adam gimana Bang? Dan dia nggak nonton. Dari gua nih. Lu salah nanya dia, lu nanya handphone yang kita pas foto bareng itu. Bang Adam gimana? Woi, menurut lu gimana? Dari peredaran pikiran manusia yang nonton Insidious bang, 70% bagus sih.
Enggak apa kebalikan. Tapi nggak tahu ya, mungkin ya orang Indonesia terlalu berharap lebih mungkin sama Insidious, kayak pengen Insidious kayak pertama atau kedua, itu kan bagus banget ya. Memang subjektif, tergantung yang dicari apa. Iya iya. Soalnya ya Bo, ini gue ngomong mulai ke teknikal dan filosofis. Fast and Furious contohnya, sampai 10 kan. Tapi di balik setiap Fast and Furious pasti harus ada yang baru dong. Kalau cuma sekedar action, mobil, tembak-tembakan, ledakan, dari 1 sampai 3 juga udah ada. Kalau lu perhatiin Fast Furious yang makin ke akhir, selalu dia ngejual aktor-aktor baru. Di Fast and Furious 10 ya. Woi buset, aktornya berdatangan semua. Jason Momoa, Jason Statham, pokoknya semua dikumpulin, termasuk The Rock di akhir kan. Nah, Insidious kelihatannya sayangnya nggak begitu. Dia memperkenalkan setan-setan baru di Insidious 3 kalau nggak salah. Kan musuhnya cuma 2 yang gue tahu. Siapa sih guys yang sebenarnya cowok tapi cewek itu siapa sih? Sebenarnya cowok tapi cewek. Ya si penyihir itu lah. Yang kayak nenek pengantin, itu. Satu lagi si iblisnya yang hitam itu kan. Nah, gue belum lihat musuh baru sampai Insidious 5 sekalipun. Nah, sedangkan jump scare-nya itu aja. Takutnya itu yang maksud lo yang membuat penonton agak ya kok begini lagi jump scare-nya, ketebak gitu loh. Gue sih nungguin si adegan pas dimana si pemeran utamanya si anaknya si Dalton. Dalton, kan? iya. Dia ngegambar itu kambing sama bintang-bintang kecil. Kebalik apa enggak? Gue pengen tahu aja. Bintangnya. Bintangnya. Harusnya gimana bintangnya? Bintangnya tuh kan kayak bintang kebalik gitu kan. Harusnya ya yang begitulah ya. Gimana bang? Oke lanjut. Nah terus kita udah ngomongin ke isinya deh, ya kan? Isinya adalah tentang hal supernatural di sana. Di sana dari Insidious sendiri kan memang sudah memperkenalkan bentuk ya, kalau bagi DA namanya ATI, Astral Traveling Investigation. Tapi di sana disebutnya adalah astral projection. Iya. Yang dimana caranya adalah mereka harus tertidur dengan waktunya, dengan nafasnya, dengan dia deep down ke alam bawah sadar, dia akan keluar lah gitu kan ke dimensi yang namanya the further. Bahasa Indonesianya tempat yang lebih jauh. The further. Iya, the further. Nah di situ kan yang berbeda mungkin ya satu ya, kalau dari kita ya sebenarnya kan tiduran bisa juga lah ya, sambil tertidur terlelap bisa. Tapi itu jiwanya kayaknya 100% full penuh lah ya. Terus mungkin mereka pas astral projection itu apa yang mereka lakukan di dimensi the further itu bisa berpengaruh dengan kehidupan nyata, realitanya gitu kan. Aneh, Penika beneran gitu kan, atau apanya kayak cetung gitu kan. Nah itu maksud aku yang aku bilang nggak terlalu relate. Jadi dia di real life dia bisa tiup pianika temennya gitu. Ya, yang itu sih menurut aku agak mustahil untuk dilakukan. Bukan agak sih, mustahil. Ya, actually mustahil sih. Enggak, kalau kayak gitu sih, kalau emang bisa gitu, gue akan kumpulin orang-orang kayak gitu, kita rampok bang, biar nggak kelihatan dong. Iya, Kok lu iyain sih Jas? Lu jangan ikut dia sesat, lu kok iyain sih? Tapi gue pun juga akan iyain sih. Detektif Astral ganti nama cuy. Rampok astral. Kok catchy ya? Catchy loh. Nah, gue dan Bang Adam rampoknya beda. Rampok BH. Jadi BH aja. Jadi kemarin kenapa harus BH aja? Yang lain sih bang pengennya bang, biar sopan aja di YouTube. Lin mau ceritain cerita itu nggak Lin? Kenapa? Yang celana dalam dan BH. Jangan bilang kayak teman kita Mau yang menghirup udara segar. Iya, yang itu jijik mau. sih sebenarnya. Sebut saja namanya Bobby lah ya. Nah Bobby ini ceritanya gini. Awalnya tuh kita dapat tugas gitu, tugas dari dosen. Terus disuruh kerja rame-rame bareng sama teman-teman gitulah, teman-teman sekelompok. Nah terus di satu sekelompok ini ada teman yang namanya Bobby. Nah si Bobby ini tuh kebetulan demen sama satu cewek. Nah dan kebetulan lagi kita kerjain tugas kelompoknya di apartemennya si cewek ini. Nah tapi cewek ini suka sama cowok lain yang ada di kelompok kita juga. Jadi cinta segitiga. Oke. Ya paham ya teman-teman sampai sini ya. Nah terus udah gitu cewek ini karena suka sama salah satu teman kita, ini beda ya, bukan Bobby ya, anggap aja siapa ya namanya. Bobby suka Mawar suka Ale. Iya benar. Oke. Bobby suka Mawar suka Ale. Nah terus waktu kita sampai di apartemennya Mawar,
kita ngelihat banyak kayak celana dalam gitu, tapi yang warnanya tuh kayak merah merona, terus berenda-renda, terus warna biru. Pokoknya celana dalamnya itu yang agak-agak yang kayak lingerie gitu lah ya. Jadi pakaian dalam yang untuk ya you know lah ya. Dengan tujuan agar Ale ngeliat dan Ale suka gitu. Ya. Tetap Ada Bang Adam di situ, Bang Adam suka nih. Langsung Gue udah cari aman nih bang. Wah, ini diem aja. Pokoknya dari sejak kita semua pada buka pintu, aku tuh ngelihat mukanya Mawar kayak dia ngelihat celana dalam gue nggak gitu. Beneran. Dan ternyata Ale nggak lihat gitu. Sebenarnya lihat tapi diem aja. Tapi yang ngelihat itu Bobby, mukanya tuh kayak udah mesum-mesum gitu, kayak udah kayak Sebenarnya cowok-cowok di grup kita pada ngeliat semua sih, cuma pura-pura bego aja gitu kayak ada cowok yang kayak udah ngeliat ke sana langsung kayak buang muka gitu, pada buang muka gitu kan. Nah, terkecuali si Bobby ini kan celana dalamnya itu kan ada di luar jendela. Please kan? ganti nama dong, jangan Bobby. Bobby itu singkatan loh. Bobby Adab. Yaudah. Lanjut ya. Pakai Bobby lagi. Bobby Adab sih. Itu kan di situ kan posisinya kan di teras. Iya, posisinya itu kan di teras kan. Nah, kita kan masih di dalam ruangan. Nah, Bobby dengan sadarnya dan dengan kemauan yang kuat itu dia izin dulu sebenarnya boleh hirup udara segar gak? Saya Tapi boleh. Bener. Coba Lin cerita deh. boleh hirup udara segar gak? Tapi masalahnya ini kan kita kan di perkotaan ya. Mana ada udara segar loh. Dan di bawahnya Makanya- mobil. Di bawahnya mobil yang udah jelas-jelas tuh polusi. Terus dia Warnanya buka. abu warnanya. Dia buka, aku lagi sibuk untuk kerjain tugasnya lagi. Jadi kayak disuruh buat MV gitu lah. Yaudah aku syuting gitu. Abis itu si Bobby itu kan makin buka jendela terus makin deketin ke ya itulah benda itu kan. Si Jesslyn tau ngapain? Bobby, dia digituin. Terus Bobbynya Bobby, lu ngapain? Aku gituin. Terus udah gitu, lagi menghirup udara segar gitu. Dengan muka mesumnya gitu. Masalahnya ya, the moment si Jesslyn negor Bobby tuh rese banget. Gue bisa jadi Bobby ya, kayak begini. Iya bener kayak gitu. Literally kayak gitu. Mendekat begini guys. Kayak dikit lagi tuh kayak gue, dikit lagi. Dia Si mau nyium, Jesslyn kayak, mau nyium. Bobby gitu kayak, gak jadi. Jahat juga sih kamu sih. dipraktekin itu. Iya, tapi itu kenyataannya sih. Itu exactly yang dia lakukan. Mendekat, makin mendekat. Oh my god. terus sambungannya dengan Astral Projection apa? Gak ada. Maaf ya, membawa waktu kalian the clients. Maaf banget. Ini kocak banget sih. Maaf membawa beberapa menit. Sakit perut. Tadi kan soalnya kan cerita Kak Adam kan ngerampok BH gitu kan. Oh, oke. Ya cuma gitu doang sih. Ya oke, lanjut lagi soal Astral Projection lah gitu kan. Jadi yang nyambung dengan ke dunia nyata tuh nggak ada ya kayak gitu ya? Sebenarnya kayaknya Insidious 5 yang kemarin benda nggak ada yang digerakin ya? Ada. Yang mana? Ada. Kan dia bisa buka pintu. Iya, terus udah gitu dia ini Neo Pianika. Itu lebih nggak make sense lagi. Yang dia bukannya masih ada yang sadar? Enggak. Bukan. Si Astral Dalton. Astral Projection-nya. Projection-nya. Oh yang itu lupa kakak. Iya ada. Ada. Scene yang waktu ceweknya tidur. Beberapa kali kok. Terus yang perempuannya dicekek sama astral. Oh itu iblisnya bukan Kalau itu si. iblisnya. Heeh. Tapi intinya berarti cuma Pianika sama apa? Iya, yang buka pintu. Ya banyak lah. Poinnya nyambung ke dalam ke dunia astralnya lah ya kan, yang Iya. diculik dan lain-lainnya gitu kan. Nah, the point is, nah sekarang apa yang Isaac sama dengan ATI kalian? Mungkin dari pas lagi ke momen pindah dunianya dengan warna gelap itu kalian sekelilingnya gelap gitu atau kayak gimana sih? Siapa dulu yang mau cerita? Spoiler alert ya. Yang sama persis itu ketika si Dalton dikurung. Ini sebenarnya di Insidious 1 juga ada sih. Jadi nggak apa-apa. Dalton kan digurung kan, kakinya di rantai gitu kan. Di Insidious 1 juga dia dikurung kan. Tiba-tiba Dalton ngerasa Daddy is here. Bapak gue di sini nih. Padahal belum tentu denger suaranya. Nah, astral traveling DA kayak begitu, Bo. Kadang ketika kita lagi di suatu tempat, kita berasa kayak kok ada someone dari jauh sana. Padahal kita belum kelihatan. Tapi kita tahu ada something di jauh sana. Kira-kira itu yang sama, Bo. Sama persis. Jadi
di ATI DA tuh we don't know apa yang belum kelihatan, tapi kita bisa detect ada yang nggak kelihatan di jauh sana gitu. Kalau dari segi lingkungannya? Kalau yang asap-asapnya sih kayaknya enggak ya, yang asap-asapnya. Tapi Yang dia bawa lentera gitu, terus asap-asapnya tuh maksudnya gimana? enggak, kita enggak sampai yang kayak bawa lentera gitu. Tetapi kalau kayak kadang gelap gitu, mirip. Gelapnya tuh mirip. Gelapnya mirip. Kalau ke memori? Oh, yang si Josh ngelihat dirinya sendiri di Insidious 1 nyelamatin Dalton itu. Sekelibatan vision. Kalau kan sekelibatan, kalau itu bukan sih ya. Itu kejadi di episode kita yang Jepang apa aja sih? Yang kita ngelihat misteri penghabisan itu loh. Oke lah itulah. Terus? Nah itu kayak gitu, kita ngeliat memori, tapi iblisnya iblisnya real time. Sama kayak waktu si Dalton ngelihat kisah ayahnya mau. Oh itu sama persis. Sama persis. Yang Kalau kita memori. ngeliat memori itu kayak gitu. Iya, yang Persis. Dalton ngelihat ayahnya mau. Bedanya kita nggak bisa ngapa-ngapain memori itu. Oke, gantian deh Bang Adam. Nah, kalau lu kan tau lah nonton Insidious pertama lah. Konsepnya hampir sama lah, kurang lebih lah. Gue kasih tahu aja deh. Gue samain persepsi gue di lapangan sama yang Insidious ya. Jadi gini, kalau di lapangan supernatural di saat kita ATI, itu memang bisa mempengaruhi secara nyata di saat kita dalam konteks kayak berhubungan dengan jiwa manusia. Jadi misalkan gue menargetin seseorang atau mau melukai seseorang secara astral projection itu bisa. Jadi saat sama-sama kita sadar, dia misalnya lagi tidur gue sakitin, terus dia bangun, pas dia bangun dia rasa ada sakit, itu bisa. Jadi nyakitin jiwa manusia itu bisa. Jiwanya ya. Jiwanya gitu. Kedua, bisa aja di saat kita ATI, astral atau demon atau apapun yang berada di eksistensi itu ngikutin kita dan mengganggu isi rumah kita, itu bisa. Polanya di sini. Pas kita lagi astral projection. Setelah Setelah pun bisa. Kenapa, Bang? Mengundang gitu. Bisa aja demon itu ngerasa kayak dia punya celah. Kitanya punya celah yang pada akhirnya tuh dia bisa nyerang kita balik. Kalau nggak itu dia dendam. Antara itu aja. Gitu. Atau dia tahu misalkan di rumah kita tuh ada orang yang sensitif yang bisa diganggu. Dia ngebaca memori kita, ya udah dia akan ikut kita. Makanya tuh kalau ATI kalau memang nggak pro banget, saran gue sih lebih ke hati-hati aja sih, karena banyak resiko. Kelihatan simpel tapi resikonya gede. Bagi kita yang di rumah tuh ada orang-orang yang kategori sensitif dan lemah mental. Itu jadi kalau kalian mau belajar ATI, saran gue sih ya better di luar dari rumah aja, di mana kayak gitu. Jadi bisa mengundang ya? Bisa banget. Nah, ngomongin soal mengundang gitu kan ya, termasuk kayak si dua korban ini kan sebenarnya dia kalau di film ya, kita balik lagi ke film. Insidious ini kan mereka sebenarnya dua orangnya kan diincar kan. Yang si Dalton anaknya sama si iblis hitam merah, ya kan, si bapak itu sama si pengantin cowok tuh. Ya kan aslinya cowok tuh Bang sebenarnya Bang. Ini kan mereka karena tertarik dengan pengen hidup di dalam tubuh si mereka kan, untuk hidup istilahnya gitu. Tapi emang gitu gak sih? Dalam artian ketika kita astral projection 100% tertidur, ya kan, arwah kita tuh atau tubuh kita, jasmani kita bisa diambil itu, bisa gak sih di dalam dunia supernatural? Bisa. Kalau gue bilang sih nggak segampang itu sih. Nggak. Bisa tapi nggak segampang. Iya. Kayak gimana? Bisanya tuh walaupun gak gampang gimana? Maksudnya, Apakah ada proses? Pelakunya siapa nih? Pelakunya misalkan Aileen deh. Manusia apa iblis? Manusia melakukan astral projection nih 100%. Kayak film gitu kan. Tiba-tiba kayak si Dalton kan dikurung tuh. Kalau nggak bapaknya lah dirasukin kan tuh, akhirnya jadi kerasukan kan. Yang Insidious 2 ya? 3, Insidious 3. Lupa gue berapa, pokoknya Itu kan si bapaknya mukul tuh. Tuker roh itu. Tuker roh gitu kan. Oke. Oh, maksudnya jadi ada pelaku supernatural nyakitin lo misalkan. Bukan Dam. beda. Ini Si ngomongin ke Insidious film. 3 si bapaknya itu roh aslinya di dimensi iblis, nggak tahu lah roh arbis masuk ke badan bapaknya. Nggak bisa. Gue belum pernah lihat. Nggak bisa, Bo. Nggak bisa. Jadi kayak ngendalin gitu loh Bang, kayak kesurupan. Tapi kayak udah. Loh, kalau kesurupan kan bukan diambil alih permanen. Benar-benar. Jadi kayak konsepnya kesurupan, tapi ya kemarin kayak kalau di film itu kan keambil alih. Si bapaknya mau mukul anak-anaknya, akan nyakitin kan. Kalau yang keambil alih permanen sih belum pernah denger sih. Kalau sebentar mungkin masih bisa ya. Kesurupan. Iya. Kesurupan. Nggak bisa sih, so. Belum ada sejarah Nah, sih. bahayanya nih kalau memang astral projection 100% nih, ya kan. Itu kayak gimana sih yang tertidur?
Kita ngonsep astral projection. Jadi isinya podcast ini isinya tentang astral projection sih. Tekanan mental juga bisa. Misalnya nih, dia kan 100% di sana dalam kondisi dia belum tentu sadar tubuh aslinya di mana nih, misalnya gitu ya. Nah, terus udah gitu ketika dia astral projection, dia ngelihat ada makhluk-makhluk yang mungkin nggak baik sama dia atau kayak menyeramkan, bisa kena tekanan mental. Iya, kalau belum siap. Itu kalau misalnya kalian yang udah terbiasa dengan dan juga 100%, resikonya apa aja? Selain tekanan mental tadi, itu kan karena dia belum siap aja kan, baru kan. Mungkin di sini banyak yang baru belajar lah, ya kan, Rogo Sukmo atau apa, ya kan, dari tidur tiba-tiba kok gue ngeliat bayangan gue sendiri ya, ngeliat badan gue sendiri ya, gue terbang gitu kan, terus dia keluar, kok beda ya dimensinya, kadang-kadang gitu kan, kayak upside down world gitu kan. Kalau gue bilang, there is no such thing as ATI 100%, lu gak sadar terus ATI. Karena lu masuk yang disebut dengan gelombang theta ke delta. Kesadaran lu tidak lagi bisa membedakan antara mimpi atau lu ATI. In teori ya, gue boleh dibantah, boleh. Tetapi yang namanya astral traveling atau astral projection, ini teori gue. Lu harus punya sekian persen kesadaran bahwa lu melakukannya. Bukan karena automatically lu kebawa dan yang lain-lain. Setuju. Otherwise lu tahu dari mana lu bermimpi atau lu punya kontrol. Ya kan? Kita sebenarnya kalau di mimpi, kalau mau ngomong dibilang astral traveling, kita astral traveling kemana-mana kok. But you lost control. Hampir setiap orang yang bermimpi lost control. Ya memang ada yang bisa punya kontrol. Tapi kan settings parameter yang lu lihat itu abstrak total. Bahkan kesannya kayak gak ada benang merahnya sama dunia nyata. Jadi gue bilang astral traveling yang 100% sampai tertidur itu sudah masuk ranah bukan astral traveling. Itu mungkin something else, either lucid dreaming atau dreaming. Sekali lagi menurut gue, kalau lo mau astral traveling atau astral projection, lo harus punya sekian persen kesadaran. Nggak harus ada reserve, nggak bisa nggak. Itu teori gue. Kalau menurut lo gimana, Bang? Oke, soal ATI 100% ya. Sebenarnya kalau untuk main safety ya sebenarnya kata Mas Willy, lebih ke tergantung untuk apa sih gitu. Lah kalau orang yang mungkin baru belajar lah, bukan baru belajar, sebenarnya bisa gak jadi. Bang. Kalau untuk yang baru nggak disaranin. Iya, yang baru sih yang lebih parah. Here's the thing, Bo. Here's the thing. Kayak orang sorry kan ada orang nih yang dia nggak sadar bahwa dirinya tuh emang punya something lah, ya kan, kelebihan. Ada tiba-tiba kan ada ada 2 kasus. Kayak gimana tuh, Bang? Jelasin. Di saat kalau kita ngomong kesengajaan ATI secara full 100%, ya balik lagi ini untuk apa nih? Biasanya ini berlaku untuk bener-bener kayak kita ngomong perang dukun yang dukunnya tuh pro banget. Dukun santet kita ngomong ya. Ini beda nih untuk yang ini nih, setahu gue ya. Nah ada kasus lagi, misalkan seseorang yang belajar meditasi yang dia salah memindsetkan, pada akhirnya meningkatkan apa ya, sensitif dia tuh malah ke arah kayak lebih ke supranatural nih, tanpa dia sadarin karena kebanyakan meditasi. Itu ada. Biasanya lebih ke efek samping aja sih, Bang, dengan apa yang kita pikirin. Makanya kita stop projection di saat kita nggak sadar. Efek samping dengan apa yang kita sedang lakuin aja. Itu satu. Kecuali ada juga momen kayak ada yang narik nih gitu, ada astral yang memang berniat untuk ngajak kita, jiwa ya bukan roh ya, jiwa kita untuk keluar gitu. Oh itu bisa tuh. Bisa. Ada kasus juga. Kayak Jesselyn sering banget tuh kan, kayak berapa persen diambil gitu ya maksudnya. Itu beda. Itu tapi itu pas sadar. Pas aku masih sadar. Oh masih sadar, kalau itu masih sadar. Oke. Ada juga yang lagi tidur ketarik gitu juga ada tuh. Iya, ada ya di satu jin yang kayak gitu ada. Itu sih lucid dream. Kan aku dulu pernah lucid dream. Terus udah gitu aku boleh ngomong lah ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, aku pernah bikin di Tri Anomali. Judulnya tentang lucid dream yang aku alami ketika aku masih SMA. Nah, di situ ini langsung jelasin aja. Di situ posisinya aku lagi tidur, tapi aku tuh sebenarnya sadar dalam mimpi, tapi aku nggak bisa bangun. Aku nggak bisa bangun. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi di dunia nyata, dan aku nggak melihat fisik ya, seperti badanku. yang tadi kakak bilang, setting parameternya aneh dan irrelevant terhadap planet Earth. Iya benar. Gitu. Nah terus selama berhari-hari berturut-turut, aku itu ketemunya sama dia terus. Masa 3 hari aku mimpinya sama, tapi berkelanjutan terus. Dan dia selalu bilang sama aku, ayo Jesselyn,
kamu tinggal di sini saja gitu. Ngapain gitu kamu jadi orang bumi? Dia ngomong, ngapain kamu tinggal di bumi? Ngapain kamu jadi orang bumi? Kayak gitu. Kamu tinggal di sini saja. Tapi ketika kamu lucid dreaming itu, consciousness kamu control over yourself itu berapa persen? Kalau di mimpinya ya, di mimpinya itu sekitar 60%. Nggak bisa 100 kan? Nggak bisa 100, nggak bisa. 60%. Jadi 100% itu maksudnya gimana sih, jiwanya tuh keluar semua gitu bang? Bukan, maksudnya gini Bo, gua rasa ada alasan kenapa kita terlahir as human dan kita dibatasi untuk mengalami sesuatu yang kita bukan non-human. Oke. Intinya tentang kalau badan kita dicoret-coret ya kan pas kita lagi ETA, entah kita lagi mau tidur terus kita secara nggak langsung rogo sukmo nggak sengaja gitu kan, si badan kita nyoret-nyoret gitu. Feeling gua harusnya orang langsung kebangun. Jadi misalnya ada iblis yang, again ini teori gue ya, jadi boleh dicela. Tunggu, maksudnya gini, jadi dulu pernah nih ada ya kan, nyokap gue atau apa, gue mau nyoret-nyoret tuh tangan gue pakai spidol, pakai apa gitu kan ya, ala-ala tato-tatoan lah kayak gimana, diomelin gitu kan. Kamu ngapain nyoret-nyoret, nanti kalau kamu tidur nggak bisa balik lagi loh, rohnya nggak bisa kenalin kamu gitu kan. Kayak gitu-gitu lah, nggak dilindungi atau apa gitu loh. Oke, jadi ada dua yang bisa gue bahas nih. Satu kayak mengenai bener nggak orang mimpi nyoret-nyoret terus tiba-tiba bangun, kecoret gaib gitu kan. Itu satu. Yang kedua lu bilang tadi kalau kita nyoret-nyoret sebelum tidur atau apa ntar nggak bisa balik lagi gitu. Nah yang lu pengen jawab yang kedua dulu kan? Ya bebas. Gue rasa nggak mungkin Bo. Menurut gue tidak ada kuasa yang mampu melampaui karma itu sendiri. Kita terlahir sebagai manusia, kita sudah membawa karma dan itu berasal dari Yang Maha Kuasa, pencipta ataupun siapapun itu yang berdaulat di universe ini. Lu terlahir untuk sebuah alasan, dan kalau action kita pas kita masih sadar, yes itu itu dalam kontrol kita. Tetapi kalau misalnya kita tidur terus kita nggak bisa balik lagi, yang bukan karena kemauan kita dan karena faktor X dan Yang Maha Kuasa membiarkan, gua rasa itu tidak terjadi. Karena sorry, bukannya mengkecilkan Tuhan, kampungan amat sistem Tuhan kalau kayak gitu. Dan gue belum pernah melihat hal kayak begitu. The only thing yang binding tuh ngelem jiwa kita dengan badan kita adalah force karma itu sendiri. Oh itu bisa kalau pakai force karma? Bukan, karma itulah yang membuat kita terlahir dan kita menjalankan we do what we do sekarang. Tanpa itu kita nggak di sini. Kita semua punya karma, Bo. Dan gue belum lihat ada force yang mampu melampaui karma itu. Yang satunya pertanyaan yang pertama tadi kayak bisa nggak kayak film apa ya, Freddy the Nightmare atau apa yang kayak wah cakar-cakar nyoret-nyoret gitu terus tiba-tiba pas bangun-bangun merah gitu. Nah ini masuk daerah sensitif. Gue nggak berani bilang nggak ada, tapi menurut gue itu very less likely. Bahasa Indonesianya hampir nggak mungkin kejadian deh. Karena apa? Misalnya lu mimpi, konteksnya lu lagi dikejar-kejar orang, terus lu misalnya kayak kayak lari terus kena benda tajam gitu, lu pasti kebangun, Bo. Berkali-kali gue mimpi buruk pasti gue kebangun. Kalau misal yang kayak gue mau nyiksa diri atau apa, kebangun gue. Akhirnya nggak jadi nyoret, padahal baru berapa gitu. Oke. Jadi gue bukan itu kali maksud. Iya itu maksudnya. Ya, kan ada dua pertanyaan tadi. Tapi yang pertama itu gue juga nggak masuk sebenarnya. Tapi the pointnya yang gue tahu dari penjelasan yang kita bisa kalau digelapin terus nggak masuk lagi ke badan. Ya itu berhubungan dengan coret-coretan maksudnya. Oke, bukan. Berhubungan dengan speed lu masuk lagi ke badan. Mungkin people berpikir bahwa ketika kita tidur terus rohnya kemana-mana, terus kayak kita mau balik lagi nggak bisa gara-gara ada tanda-tanda gitu kan, lu maksudnya kan? Nah itu kan? Iya itu pertanyaan. Iya, gue ngerti pertanyaannya. Bukan, yang pertama gue nggak ngerti maksudnya. Jadi gini, makanya gue mau jelasin lagi gitu loh. Okay. Jadi oke lah, yang pertama kan gue nggak bertanya seperti itu sebenarnya kan. Tapi mungkin dengan poin yang lu ngomong yang pertama tadi, banyak orang-orang mungkin kejadian gini loh. Setelah bangun tidur dia ada lebam-lebam. Nah itu sering banget sebenarnya. Yang entah diketahui dari mana. Biasanya kayak gitu udah gangguan. Entah apa atau gitu. Itu sering kalau itu. Dan it's real kalau menurut gue. Ya menurut gue juga itu real. Kalau lebam ya. Lebam. Tapi kalau coretan enggak. Ya kalau coretan aneh sih. Itu kan teman lu kali yang nyoret. Aku ada satu case ya menurut aku ya. Dan ini aku saksiin di dunia nyata. Jadi bukan by story doang. Jadi suatu hari aku itu waktu aku lagi di Jerman. Ya lagi pergi sama
ada orang satu tour. Nah, suami istri ini katanya semalam gitu ya, pas dia tidur di satu hotel gitu, dia diganggu. Terus udah gitu si suaminya itu tiba-tiba besok paginya dia punya badan bukan lebam tapi bekas cakaran. Dan dia beneran kasih lihat aku. Terus udah gitu aku tanya istrinya, maksudnya kamu minum alkohol gak sebelumnya gitu-gitu. Terus udah gitu, enggak, saya bahkan bukan peminum, kata istrinya gitu. Dan saya sadar banget gitu. Dan saya juga gak pernah, biasa kan ada tuh orang kalau walking, apa sih namanya? Yang Sleepwalking. Sleepwalking. Iya gitu kan, tapi dia gak pernah melakukan itu. Pokoknya dia normal lah ya, istrinya normal. Nah terus aku juga nanya ke suaminya kayak, suaminya pernah gak mengalami gejala kayak misalnya sleepwalking dan lain-lain gitu. Nggak pernah juga. Dan istrinya juga katanya tipenya kalau misalkan suaminya kebangun, dia juga pasti kebangun. Nah, berarti very very less unlikely kan. Itu kenapa besoknya pagi-pagi abis nginep di hotel itu satu malam, kok bisa ada cakaran. Akhirnya, untungnya sebelum check out, suami istri ini foto kamar yang dia tinggalin. Ternyata di situ aku ngelihat ada anak kecil, korban perang arwah, pegang boneka arwahnya, pakai bajunya mirip kayak Aileen. Mungkin kalau Aileen dicibiin gitu ya, mungkin mirip gitu. Nah, ya tapi bedanya dia bule gitu. Aileen suka nyakar juga kok. Ya, lanjut. Terus udah gitu, oh ternyata anak itu sih yang bikin, dan dia emang dendam. Nggak tahu kenapa itu anak agak jahat, evil gitu. Iya, bener-bener mirip kayak di film-film gitu sih. I see. Jadi memang kalau itu baru ngaruh, kayak istilahnya ada gangguan kalau yang seperti itu ya. Mau cek nggak? Mau cek nggak? Ada ke detek. Iya, bener kan? Iya. Ada Cewek, anak cewek itu. Oke, the point of Insidious memang ya lebih ke arah the projectionnya aja sih ya, lebih ke arah sih itu kan, pihak keseruannya dan lain-lain. Tapi memang kalau kalian sendiri, kalau aku tanya, pernah gak sih kalian melakukan ATI sambil tidur lah? Konsepnya bukan 100% tidur. Pernah. Apa nambah power kah atau nambah apanya nih? Kalau katanya Bang Adam tadi kan, wah kalau dukun 100% kayak gitu. Jujur kalau gue iya, karena gue lagi nggak nyangka. Tapi itu accident sih, bukan accidentally. Jadi tanpa sengaja. Jadi kayak, ingat gak yang rumahnya Pak F, yang kita bareng-bareng Lin ke rumah Pak F, yang ada arbisnya, yang sarang di lantai 2 itu. Itu malamnya gue tidur, terus gue iseng pengen revisit, mengunjungi kembali tempat itu. Gue ATI. Tapi high def banget, kuat banget rasanya, sampai gue bingung. Jadi nambah power karena lebih relax, badan lebih nggak kalau kayak gini kan gue mesti, jaim depan kamera, perut dikempesin, ya kan, banyak konsentrasi lain kan. Kalau tidur, Bang Adam jangan gitulah. Kalau tidur kayak gue nggak usah pakai celana dalam, nggak usah, naked dan yang lain-lain, terus tinggal nggak ada hambatan gitu kan. Wah itu konsentrasinya full. Oh karena lebih ke konsentrasi ya. Iya. Nah, kalau menurut tuh gimana Bang? Yang 100%. Emang apakah nambah power, apa lebih jelas atau lebih ke ini aja sih. Kita ini kan materi Bang ya. Sedangkan energi ATI itu anti materi. Jadi kita untuk menyeimbangi lawan kita tuh, kita harus jadi anti materi juga. Karena yang lo lawan itu bukan cuma iblis tapi gabungan antara orang yang dikuasai the monster sama si manusia itu sendiri. Jadi full kita harus jadi anti materi, ngikutin speknya dia. Mungkin jujur aja ya, dia belum dapetin itu sih sebenarnya, jackpot D yang spek dukunnya kayak gitu. Gitu aja sih. Maksudnya belum ketemu memang spek dukun yang bisa kayak gitu. Iya. Kalau sesuai klien-klien kita maksudnya gitu. Iya. Tapi pernah lo Gue nggak tahu TA ya, tapi kita selama ini DA belum. Gue nggak tahu TA. Kalau lo pribadi? Udah, dan itu memang harus pakai anti materi ketemu anti materi yang udah nggak bisa ngadepin dia. Jadi lo harus bener-bener tempat kosong tidur. Iya. Gitu. Lebih tepatnya sih bukan tempat tidur Bang. Apaan? Di lantai. Tiduran dan gue nggak di rumah. Gitu. Gue tempat yang pengen cocok buat gue gitu. Di mana misalnya? Di hutan. Iya memang di hutan. Oh seriusan? Iya memang di hutan. Di alam bebas gitu. Di alam bebas. Karena kalau di rumah takutnya udah dimakan serigala kan? Hah? Serigala mana? Enggak. Tapi kan kalau itu resikonya lebih besar kan? Intinya balik lagi, lu di saat lu punya lawan yang punya spek kayak gitu, lu nggak bisa pakai materi lagi. Lu harus pakai full anti materi. Tapi bukan berarti roh lu meninggal kan ya?
Jiwa lu yang keluar, bukan roh lu meninggal keluar. Jadi kalau ngelawan dukun gitu udah nggak bisa pakai materi bang. Yakin lu? Tinggal kita bayar aja nih 20 juta, lu jangan nyantet gua lagi. Ini 30 juta gitu. Ya intinya itu. Maksudnya jujur ya, supernatural tuh bisa lebih dalam lagi sih. Kita belum sampai ke dasar banget sih. Luas banget sih. Gitu. Bahkan gue ngerasa di penelitian gue pribadi, kayak gini aja. Lo lihat kan antara cahaya sama gelap. Ini kalau udah tahu ada di saat gue tahu sebenarnya ada sebuah rahasia di sini. Di saat shadow ke light itu perbatasan tuh ada rahasia di situ sebenarnya. Tapi gue belum menemukan apa gitu. Luas banget supernatural itu. Luas lah. Luas banget. Jangan terlalu puas sih, sebenarnya supernatural tuh lebih luas dan lebih dalam dari yang kalian pikirin sih. Gitu aja. Next time gue bakal bahas rahasia-rahasia itu di DA nanti. Jangan di SGN doang lah, gila. Bagi dua lah. Enggak. Gue tadi nanti gue akan bahas semuanya nanti. Bagi dua. Di SGN. Gue timpuk. Auto gue timpuk sumpah. Bagi dua lah. Jadi gue pengen ngomong dari sisi sekarang a little bit scientific ya. Ini scientific. Kita kan di badan ini, gue bukan dokter tapi gue sempet research bahwa di badan kita ini ada yang namanya hormon lah, ada yang namanya cairan-cairan. Pokoknya badan kita tuh kompleks. Ada salah satu, gue nggak ngerti ini jenisnya hormon atau apa, tapi ada satu mungkin fluid atau cairan yang sebenarnya setiap orang tuh memproduksi ketika lagi mimpi. Itu disebut dengan DMT, dimethyltryptamine. Dan ini benar. Nah, ketika orang lagi mimpi, dari kacamata dokter dan pengamat, ya science of consciousness gitu, dipercaya itulah yang membuat kita bermimpi ngeliat ini itu zatnya itu, DMT itu. Makanya kalau lu lihat orang tanpa mimpi, biasanya lu merem, eyeballnya nggak rolling kiri kanan. Tapi ketika lu udah merem, eyeballnya rolling kiri kanan gini, itu biasanya tanda bahwa gelombang otaknya dicek aja pasti udah bukanlah lagi theta tetapi delta. Gitu artinya lu dalam fase bermimpi. Nah, DMT ini itu sebenarnya zat alami di badan kita. Nah, itu sudah bisa disintesiskan oleh human menjadi satu zat gitu. Itu dikenal dan beberapa ada alatnya yang di luar negeri, bukan di Indonesia, yang lo ngisep gitu, dan karena itu ngisepnya langsung ke paru-paru, cepet banget. Drugs gitu. Nah, itu orang lagi sadar, rasanya kayak bermimpi. Dikumpulin cerita-ceritanya, rasanya gimana lo ngisep DMT itu? Ya gue sadar, tapi kok rasanya kayak gue bermimpi. Nah, kayak hallucination ya? Ya orang akan menyebut itu hallucination, tapi itulah yang dipercaya bahwa ketika lagi kita tidur ataupun astral projection itu kita ngotak-ngatik dengan zat itu. Ya kalau sains sih tidak akan mengakui astral projection sampai kapanpun ya gue rasa, karena itu bukan dunia sains. Cuma kalau mesti dicari benang merah, orang seperti kita ataupun astral projector lain ataupun yang dukun astral traveling lain, dia ketika sampai titik tertentu mungkin berhasil ngotak-ngatik akses zat DMT itu, dimethyltryptamine itu. Sehingga dia mampu melihat ini itu. Dan zat itu udah disintesiskan kok. Gua rasa sih masih ilegal ya di Indonesia. Karena itu termasuk hitungannya drugs hallucinogen. Termasuknya. Siap Bapak dosen. Kita kuliah satu SKS. Nah lanjut. Ya balik lagi ya kan gue mengutip dari kata Bang Adam ya, dunia supernatural itu luas lah ya kan, apalagi goib memang nggak ada bisa dilogikakan juga gitu kan ya. Mungkin banyak perbedaan atau apa content creator atau apa ya whatever lah gitu kan ya, istilahnya konsepnya adalah ya this is mungkin DA. Tapi balik lagi soal astral projection, menurut lo bisa dipelajarin gak sih sama setiap orang? Siapapun, silakan. Kalau buat gue sih bisa dipelajari, tapi untuk orang yang memang punya bakat. Kalau orang nggak punya bakat susah banget ngajarinnya. Ya kayak gue kan. PR banget. Kayak gue kan. Ya. Memang harus yang memiliki fokus yang tinggi dan imajinasi yang tinggi atau bakat. Ya bakatnya. Lebih ke arah orang yang bukan logical sih.
Kalau yang terlalu logik aku rasa agak sulit. Karena dia Agak banyak susah. di alam bawah sadarnya akan banyak penolakan ya. Udah main blok dulu. Main blok duluan ya gak sih? Susah. Iya juga sih. Ya balik lagi orang logikal aja juga susah diganggu setan. Iya gak sih? Ya kan? Tapi nggak kebal dengan iblis. Tidak kebal dengan iblis. Tapi kalau kayak mana setan nih gue gak ngeliat ya kan? Iblis di dalammu, makanya setan tidak ada. Mungkin bisa ngomong kayak gini, nyari-nyari, gue kan di dalam lu. Iya, bener. Lu aja gak ngeliat gue. Kali gitulah ya. Ada tambahan gak dari Bapak dosen? Jawabannya tidak bisa dipelajari dengan semua orang. Karena gue mengambil contoh perbandingan hal lain bidang kehidupan manusia. Ada orang yang berpendapat kayak tidak semua manusia bisa mempelajari sesuatu. Iya, gue setuju dalam hal misalnya sesuatu yang berhubungan dengan bisa kelihatan panca indera dan bisa repeat itu diulangi oleh orang lain. Misalnya semua orang bisa jadi pilot nggak? Bisa tombolnya sama kok, caranya sama. Semua orang bisa nyetir nggak? Bisa. Semua orang bisa belajar fisika nggak? Bisa, gue yakin. Tapi tidak semua orang punya intuition kreativitas yang sama. Tidak semua orang punya rasa art seni yang sama, betul? Nah itu gua rasa astral projection masuk ke daerah situ yang tidak semua orang bisa melakukannya. Astral projection itu lebih ke arah otak kanan kalau gitu ya. Gua nggak bisa ngomong soal itu udah lebih ke scientific juga, tetapi ya itu analogi gua bahwa orang bisa jadi pilot, orang bisa jadi apapun yang ada proseduralnya jelas. Tetapi itu tidak bisa menjelaskan kenapa nggak setiap orang punya kreativitas dan intuition yang sama dan rasa artistik yang sama itu. Tapi nggak semua orang bisa gambar juga. Exactly. Iya benar. Tapi bisa dijelasin kan, lo mau gambar lukisan gaya realism, surrealism, gaya ini bisa nggak belajar? Bisa kan? Tetapi outputnya belum tentu sama setiap orang. Sama kayak masak lah ya. Ya, semua orang bisa nggak bikin beef Wellington tuh kalau Gordon Ramsay bilang bisa, gue yakin. Kalau belajar. Belajar bisa kok, gue pun bisa asal ada alatnya dan yang lain-lain. Bisa, karena bisa diamati dan berhubungan dengan yang kasat mata. Kasat mata yang kelihatan mata ya. Tapi outputnya gitu. Outputnya. Nah kalau kayak intuition, kreativitas dan astral projection nggak bisa, lu gimana nggak outputnya nggak kelihatan kan? Susah. Makanya mesti bakat. Ya jawabannya tidak bisa dipelajari semua orang. Gue rasa ya berhubungan dengan tugas juga. Gitu. Oke. Ada tambahan dari Jesslyn Aileen? Sudah komprehensif. Aileen? Udah malam guys. Cuman aku pengen nambahin sedikit setuju sih kalau di pengalaman aku pribadi ya, ketika kita ngomongnya ATI ya, ada sedikit berubah warna itu iya, tapi mungkin gak se-ekstrim di film. Berubah warna maksudnya gimana? Ketika si Daltonnya lagi astral projection kan ada sedikit perubahan warna dari ketika dia astral projection dengan warna yang di dunia aslinya. Itu aku ngalamin sih, tapi nggak beda banyak. Oh, tapi karena kalau untuk tujuan film ya itu untuk membedakan aja kali sebenarnya kali ya. Iya. Itu lebih ke arah ya memang Biar jelas. apa? Color gradingnya. Color gradingnya. Iya, Biar kontras. Biar kontras. Jadi tahu oh ini lagi astral projection ini enggak. Kalau untuk film mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam dunia aslinya kayak gitu juga. Maksudnya bukan dunia asli, Sedikit pengalaman lebih, asli. gimana ya? Kayak aku ngeliat depan itu samping kiri kanan sebenarnya agak gelap. Jadi kayak agak apa Kacamata namanya kuda. vignette ya bahasanya kalau di Vignette. Kayak di dunia game itu loh. Kalau aku kayak main VR. FBR. Iya VR. Iya. kayak gitu. Kayak VR. Oh one person. Jadi nggak bisa yang luas kayak exactly ngeliat di depan mata kita gitu. Agak lebih terbatas menurut aku. Oh agak terbatas gitu ya. Tapi lebih nyalain radar kita masing-masing ya untuk mengetahui di kiri kanan ada something atau enggak. Lebih ke arah Radar intuisi gitu. Radar. Ya betul. Kecuali 100% astral projection ya. Itu bisa lebih jelas. Itu bisa Oh jelas. itu lebih jelas ini. Itu lebih ya, jelas. Itu jauh lebih jelas. Lu bukan materi lagi, lu udah anti materi. Oh. Dan masuk dan jiwa lu masuk ke sebuah frekuensi yang lu tuju. Betul. Itu kalau untuk lu lebih celaka, jiwa lu bisa tuh kalau kayak gitu. Kalau lu kena Dampaknya, serang. dan biasanya setahu gue sih, ini setahu gue ya, kalau gue belum juga ini setahu gue ya gitu. Setahu gue sih bisa ya sampai luka dalam bisa. Oh lebih ke luka dalam ya. Iya, Kalau di luka film-film kan dalam. dukun kayak abis lagi perang dukun Luka dalam ya. muntah darah apa gitu kan. Ternyata dia TBC. Dark joke. terus. Luka dalam bisa. Iya karena tiap hari ngerokok, kopi, Oh, iya. TBC. Oh iya bener. Iya sih. Dia masih bisa selamat tuh gak kenapa?
Karena masih ada jin aja di dalam tubuhnya. Emang Meninggalnya susah bang. Ya kan orang-orang kayak gitu. ngaruh. Nggak salah sih. Kayak gitu sih buat gue sih itu. Bisa nyebabin luka dalam. Ya jadi so that's why kita detektif astral kalau memang ATI juga ya fungsinya sebagai untuk konten juga bisa komunikasi gitu kan. Plus memang Lebih ya aman. lebih aman juga gitu sih ya. Kalau mungkin ada beberapa gue lihat ya YouTuber lain mereka sudah melakukan dulu astral projectionnya gitu kan baru dia cerita kayak gitu. Mungkin ada juga yang kayak gitu juga. Ya Ada. banyak lah orang-orang balik lagi kan. Ya tergantung kreativitas ataupun tujuan dari si kreator tersebut kan, YouTuber tersebut atau siapapun itu. Metode sih bisa berbeda sih menurut aku gitu. Ya begitulah soal astral projection. Mungkin kalau ada kalian yang mau ditanyain bisa komen di bawah, ya kan? Nanti nggak tahu dibalas apa enggak. Aileen biasanya yang ngebalas-balesin. Hah? Lebih Aileen lagi megang Kok sosmed aja terdengar susah. nyindir ya? Ya. Dan ada lagi tambahan tentang astral projection. Intinya tentang film Conjuring lagi, Insidious 5 ini so far oke lah, not bad menurut gua gitu kan. Layak kalian tonton, yang mau tonton silahkan ditonton. Tapi banyak sih sebenarnya film-film lain tuh yang sebenarnya tuh agak asik untuk kita kulik. Gue sih pengen kayak kulik sejenis kayak Invitation lagi gitu loh. Itu aduh The Valekas Case yaitu Veronica yang ada di Netflix. Oke, Itu mungkin- seru banget kelihatannya. Boleh kita kulik kali ya nanti Iya, ya. iya. Bukan Kita kulik, harus nonton lah kita ya, kontenin. satu. Iya, Heeh. harus Panjang. nonton satu. Nggak tahu sih. Malu boleh sama aku. Seru lah pokoknya. Kalau kalian punya rekomen film-film yang menurut kalian ini kayaknya ada berbau-berbau yang bisa dikuliknya deh dari segi supernatural, itu lebih seru sih. Karena Insidious so far sih sebenarnya basic banget lah ya, supernaturalnya nggak yang gimana-gimana banget. Ya istilahnya fake-nya di dunia nyata pun juga ya nggak mungkin gitu juga nggak sih gitu loh. Mungkin kalau diincar demon atau apa itu kan demon kan si iblis Iya, merahnya itu kan itu kan demon jatuhnya. Ya itu mungkin bisa. Kayaknya cewek itu kayaknya Arbis ya. Iya lebih ke kayak Arbis. Lebih ke Arbis kayak gitu ya. Iya, Arbis Kalau itu kayak demon gitu. ya. Gitu. Tapi bisa diculik kayak demon itu kayak punya ruang. Balik lagi mau closing jadi balik lagi. Coba Nggak coba apa-apa, coba. nggak Nggak apa-apa, Iblis seru. itu kayak punya ruangannya sendiri gitu gak sih guys? Ruangan. Lu Insidious satu Dimensi. tahu kan dia Dimensi. dimensinya sendiri. Iya. Oh definitely. punya. Jadi kayak diculik ke dimensinya dia. Iya, gitu loh. Kayak definitely. kayak yang di Insidious 1 Bang. Tahu kan lu? Iya. Yang dibawa ke ruangan yang ruang warna merah, dia tapi di bawahnya di lantai bawah, dia di lantai atas. Anomali nyebutnya itu dunia iblis. Ada. Dunia iblis. Ada. Bukan dunia gelap, dunia iblis. Oh, itu dimensi yang dibuat si iblisnya itu. Oh, DA berkali-kali kok countering itu tempat encounter tinggalnya itu kamu? berkali-kali. Tempat tinggalnya aku Kalibata City. Iya kan? Susan Singh Rapuch itu definisi dunia iblis yang parah. Burari Death contoh dimensi iblis yang parah. Tapi kalau Panya Kamrap itu dunia gelap Banyakan rap tuh siapa? yang Thailand. Oh iya iya iya. yang wah kasusnya parah. Itu dunia gelap. Oh, I see. Beda Jadi- energinya. Tapi pertanyaan gue bisa diculik kita ke sana. Jiwa atau roh kita. Kemarin Anomali baru ngonten. Kalau sudah meninggal dari fisik, ya bisa. Tapi kalau masih hidup, gua rasa enggak. Kayak koma. Kayak kalau koma gitu. Beda. Koma beda. Mayoritas sih yang Good questions. iya, Lanjut. ini good question. Mayoritas orang-orang yang koma gitu. Aku kan sebenarnya beberapa kali yang ngejenguk orang koma. Dia rohnya gentayangan, tapi masih di bumi atau enggak. Kalaupun dia udah mau meninggal atau diberi pilihan, dia didampingin tuh. Jadi aku pernah lihat ya kasusnya. Dia didampingin sama satu sosok yang putih, pokoknya dari kubu kanan lah gitu. Entah itu angel, entah itu Tuhan itu sendiri, aku nggak tahu karena itu bersinar banget. Dan dia disuruh pilih, kamu mau kembali ke pelukan maksudnya Tuhan atau kamu kembali ke pelukan istri dan anak-anak kamu kayak gitu. Iya, lebih ke arah kayak gitu sih. Itu kalau itu orang- Gentayangan di bumi ya. Nah, itu kalau orangnya baik mungkin. Kalau sama orangnya nggak baik gimana? Ya mungkin bisa kesesat gitu. Misalnya ada demon yang mungkin ngebisikin dia, itu bisa demonnya kayak berusaha untuk ngedampingin, terus ujung-ujungnya nanti setelah meninggal baru masuk ke dimensinya dia tuh bisa. Tapi memang Bisa. ketika koma itu masih ada perlindungan Tuhan lah ya. Iya. Ada, masih ada Masih banget. ada. Kalau menurut tuh gimana bang? Yang jelas Di gini mix. aja sih. Oke, yang jelas buat gue gini. Untuk manusia-manusia yang gak berketuhanan sih, iblis atau jin itu punya peluang besar untuk melakukan apapun terhadap kita sih. Gitu. Betul sih. Tanpa harus koma juga ya. Mampu harus koma juga. Bener. Oke, Aileen. Lebih ke arah kalau diculik sih aku rasa masih ada perlindungan dari Tuhan sih, nggak segampang itu. Karena kan gimana pun juga
Tuhan juga pegang catatan dari setiap manusia itu kan, masih ada karma dan lain sebagainya. Kalau memang orang tersebut memang layak ke dunia yang lebih baik, ya Tuhan pasti akan ada caranya. Kecuali orang tersebut emang jahat ya, nanti lama-lama digiring ke dunianya mereka, iya aku rasa bisa. Nah, mungkin gue ke Bang Adam pertanyaan. Ini banyak kasus-kasus juga kayak penculikan sukma gitu. Tahu nggak lu Bang? Pernah denger nggak? Penculikan sukma. Jadi beberapa sukmanya diambil, dia orangnya jadi pelengak-pelengok gitu loh. Ya itu santet, Voodoo. voodoo begitu. Tapi ada juga Bang, dia main kemana nih? Kayak ada kasus dulu gue ketemu langsung malah sama orangnya. Hah? Sumpah aneh, orangnya aneh, tapi ngefans sama gue. Waktu di konten gue dulu, Gimana? gue sama Mbawi. Waktu zaman gue Mbawi bikin acara kan, ya kan, dia ngefans sama Carrot Kego gitu kan. Datang tuh ke acara off air gue, ya kan. Tapi diajak ngomong aneh, terus dia minta tolong ke kita gitu kan. Kayak aku punya masalah, dia cerita, tapi kayak gimana ya, pelangak-pelangok gitu loh, aneh, pelangak-pelangok. Terus diajakin ngobrol, tapi sadar, tapi balas, tapi kayak pelangok lagi. Terus kita fix tuh ada di teman-teman gue yang indigo juga di situ, ya bukan indigo ya, bisa lah ya kan. Nih jiwanya sukmanya nggak 100% gitu. Terus ditanyain kan, iya aku main ke rumah kosong, gini. Oh, karena dia begitu, karena dia ya. Tapi gue pun yang orang kan Sekarang beda ya. gimana sekarang? Ya akhirnya gue pengen undang lagi pun juga udah susah sih. Gue nggak tahu, mungkin kalau dia masih nonton boleh lah ya, lo kontak gue deh, jadiin masuk CSI. Tapi sumpah itu gue kan sering ya banyak ketemu orang ya kan, ketemu orang yang memang sorry to say nih, dia lack of communication, ya kan, karena dia introvert atau apa, kurang sosialisasi. Gue tahu rasanya gimana ngomong sama wibu yang super aneh, gue tahu gimana rasanya gitu kan ya. Sama ngomong yang orang yang jago ngomong, nah gue tahu. Nah ini nggak ngerti gue. Kayak aneh, ada perasaan ini orang aneh tapi kayak kasihan gitu loh. Gue tahu gitu loh. Pertanyaan gue, lu pernah nemuin dia normal nggak? Enggak. Tapi ya kan balik lagi, gue ada ketika gue ngerasa gitu, terus gue validasi ke teman-teman gue yang bisa di sukmanya nggak 100%. Dia minta ditolongin. Kalau dia sukmanya nggak 100%, dia bahkan nggak bisa ngomong kayak, iya gue ke rumah kosong. Ini masih jalan total. Itu ketika udah ditanyain terus, tadinya dia diem aja terus atau gimana gitu. Jadi ada beberapa fase dia bisa diajak ngobrol, ada beberapa fase dia nggak bisa diajak ngomong. Aneh. Dibilang gila nggak gila, dibilang nerd juga bukan nerd gitu loh. Dibilang wibu juga bukan, nggak terlalu imajinatif gitu loh. Ya gue ngerasainnya gitulah gitu loh. Kalau gue manusia biasa ya aneh. Soalnya the moment dia bilang, iya gue ke rumah kosong, terus gara-gara gue ke rumah kosong dia men-statementkan diri gue jadi begini, itu udah tanda-tanda ini nggak mungkin. Lo tahu apa yang lo omongin kok, biasanya begitu. Tapi Itu tanda banget buat gue kayak berarti bukan sukma, ini bukan supernatural nih. Takutnya ini psikologis dan yang lain-lain. Ya itu bisa Terlalu juga cepet sih. men kalau Ya. soalnya kalau menurut gue sekali dua kali pernah melihat orang yang kayaknya juga aneh gitu. Lu boro-boro ditanya misalnya kayak, lu kok jadi begini sih, dia nggak akan jawab to the point. Dia cuma jawab kayak, aku ngeliat ada rumah kakek. Nah itu tanda-tanda udah kayak sukmanya kemana-mana istilahnya. Nggak mungkin lu ditanya on the spot jawabnya on the itu. Enggak, ditanyainnya pun juga aneh-aneh juga. Malah lari kemana-mana bro Will. Lagi nanya apa, dilarinya kemana. Jadi cuma beberapa poin doang yang gue dapat. Oh iya, lu kenapa sih gitu loh, paham gak sih? Iya. I think yang lebih bijak kalau misalnya kita ketemu orang yang Iya. dulu. Bawa dia bawa. Ya gue juga gak kenal lagi sih. Udah lama banget, udah 3-4 tahun yang lalu gitu kan. Gue masih sebelum covid. Apa pas lagi covid ya, gue lupa. Intinya gue ketemu tuh orang karena lagi covid juga, jadi serem kan kalau gue mau kontenin kita kesana gitu. Duluan konten gue penelusuran kan gitu kan. Tapi ya udahlah, poinnya gitu sih. Tapi kayak gitu balik lagi ke Bang Adam, bisa nggak Bang kayak gitu Bang? Ada 2 kasus Bang. Ada bener psikologis memang ada. Ada juga setahu gue berdasarkan kasus ada yang kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang kategorinya lemah mental dan suka mendem masalah. Nah, udah dia dengan tumpukan mendem masalah ini punya basically yang mentalnya memang lemah, pasti akan sensitif sama radiasi energi ini. Nah di momen itu pasti si jin ini bekerja. Itu bisa setahu gue. Tapi cabangnya jadi 2. Kita harus per kasus nih. Kalau tapi lo tanya bisa, itu bisa. Gitu loh. Karena banyak kasus kayak itu guys, pendakian kan banyak orang
yang habis hilang atau apa dia cengak-cengok dulu gitu loh, kayak habis diculik kan kayak gitu kan Iya, rata-rata iya, kasus-kasus dulu kan diculik sama kalong wewe lah apalah sejenisnya pasti dia cengak-cengok dulu, baru beberapa kemudian setelah dia biasa lah ada ke Pak Haji sedekat diapain ya kan baru dia sadar, kan ada yang kayak gitu juga kan kasusnya. Ada. Nah ini kasusnya kayak gitu, jadi ditanyain apa dulu, pokoknya aneh deh, itu pertama kali gue ketemu orang kayak gitu sumpah. Oke. Aneh sih aneh, tapi Iya, kalau ada ya pernah di sih. clients ya kalau ada kasus kayak gitu ya atau kan boleh yuk silahkan kontak langsung nih emailnya di sini kirim boleh juga. Dalam kita nggak CSI lagi loh. Kalau dari Bang Ram tambah apa? Yang penting di saat kalian kirim data jangan lupa kirim foto korbannya ya. Itu sih. Maksudnya Iya, korban foto. ya bisa Iya. jadi kalian sendiri ataupun kalian kayak Video. ngirimin buat siapa saudara Cek. kalian apa Iya. gitu kan. Kayak gitu-gitu lah boleh lah. Udah lama kita nggak CSI juga. Fotonya jangan cuma satu ya, kalau bisa sih beberapa foto lebih Dan nama asli valid. ya? Dan kalau bisa fotonya yang terbaru. Emailnya ada di deskripsi. Mungkin foto pas terbaru, foto pas dia sehat, tapi yang paling penting tuh foto yang terbaru. Pokoknya lengkap lah. Lengkap lah ya. Tapi kadang gini loh, ada yang kelihatan ceritanya seru nih guys. Ini gue jujur aja nih, mumpung podcast juga kan. Ceritanya seru, gue lempar ke dia. Ini sih nggak ada apa-apanya Kak Bo. Jadi susah juga guys nemu, makanya CSI nggak apa ya, kita pengen nemunya tuh orang yang bener-bener dia butuh bantuan gitu Iya. loh, bukan yang kayak ya sebenarnya lu karena agak halu aja sih gitu loh, yang kan sebenarnya sih aman gitu kan. Banyak kasus kayak gitu yang gue kirim-kirimin ya nggak sih gitu. Malah ada juga ada beberapa nih udah kita undang hari H tiba-tiba nggak bisa datang, waduh itu kesel sih. Maksudnya kita udah meluangkan waktu juga kan buat kamu gitu. Ya intinya gitulah, semoga kita bisa kerjasama lah gitu kan. Poinnya kalian langsung aja kirim email di situ sesuai formatnya juga. Nanti baru udah lama nih CSI lagi nih ya kan. Atau CSI langsung ke lokasi boleh juga kalau memang menarik banget ya. Misalkan rumah bekas santet atau apa pesugihan dulu gitu, kayaknya seru juga tuh kayak gitu-gitu tuh. Seru sih. Boleh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Tahu aja kita ketemu kasus juga kan, ada gambar segitiga, bukan segitiga apa namanya, bintang kebalik lagi gitu. Kalau bintangnya kebalik beneran. Kayak gitulah. Dah, thank you buat konten kali ini. Makasih Bang Adam nggak nonton Insidious. Nonton bareng yuk. Oh diajakin. Diajakin. Kita mau buat nobar sebenarnya tapi nggak ada waktu, bingung. Maksudnya kan registrasi, Iya. booking tiketnya segala macem, agak pusing sih di situ. Jadi mohon maaf tadinya kita mau buat nobar sama the clients tapi sulit. Mungkin kalau ada yang mau bantuin boleh kali ya. Ya komen boleh aja di gua banget atau nggak DM gua. Kamu yaudah gue jadi panitia deh gitu kan. Oh boleh silakan gitu kan. Bisa aja DM gua langsung, nanti kita kerja sama. Terus itu aja sih, karena masih ada film-film horor ke depannya nanti mungkin yang seru. Denan atau enggak itu kan, dan lain-lain masih banyak lah. Oke itu aja ya. Ada tambahan? Cukup. Sampai jumpa kalau kayak gitu The Clients. Ini adalah space konten bonus. Konten gak jelas sebenarnya, tapi yang penting kita upload dan menghibur para The Clients semua. Dan sampai jumpa. Salam Detektif Astral dan selamat jalan Aileen. Semoga kamu kembali ke Indonesia. Kayak udah mau meninggal gitu loh, selamat jalan. Bikin selamat gitu kan, bener dong. Bener, kalimat Indonesianya bener sih. Selamat jalan, semoga kamu sampai Indonesia dan negara yang kamu ingin kunjungi dengan selamat. Amin. Karena apa? Rekening kita di kamu. Sampai jumpa, salam Detektif Astral. Kamu serius dengan jarak khusus.